Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Rahmawati dan teman saya Febri Setiawati. Di sini kami akan mempresentasikan bab 5 tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah pendahuluan. Secara umum, filsafat berfungsi memberikan jawaban kepada kita tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu. Pemahaman tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu ini amat penting agar kita tidak keliru dalam menilai keadaan serta dalam menentukan kebijakan yang akan kita tempuh. Driyarkara dalam Daroiso dan Suyahmo mengemukakan bahwa Pancasila sudah lama merupakan weltanschauung bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, tanpa dirumuskan sebagai filsafat, namun sebagai dalil-dalil filsafat. Falsafah Pancasila sebagai falsafah hidup menurut Budiono merupakan filsafah yang dipergunakan sebagai pegangan pedoman atau petunjuk oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah Pancasila adalah falsafah untuk diamalkan dalam hidup sehari-hari dalam segala bidang kehidupan dan penghidupannya. Falsafah Pancasila yang berasal atau digali dari kepribadian bangsa Indonesia merupakan ciri-ciri khas dari bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila adalah hakikat pencerminan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu hakikat pencerminan dari peradaban, keadaban, kebudayaan, cerminan keluhuran, kebudayaan, dan kepribadian yang berurat berakar dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan sendiri. B. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan bentuk kata dari falsafah. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani philein yang berarti cinta dan sophos atau sophia yang berarti hikmah atau kebijakan atau wisdom. Dari filsafah berarti cinta kebijaksanaan. Cinta berarti hasrat yang besar, yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hal ini, filsafah berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Orang yang berfilsafat berarti memiliki hasrat yang besar dan sungguh-sungguh terhadap kebijaksanaan. Secara praktis, filsafah berarti alam pikiran atau alam berpikir, sehingga berfilsafat berarti berpikir secara mendalam dengan sungguh-sungguh atau berpikir secara ilmiah sampai pada hakikatnya. Secara umum, filsafat berfungsi memberikan jawaban kepada kita tentang hakikat berdasar dari segala sesuatu. Pemahaman tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu ini amat penting agar kita tidak keliru dalam menilai keadaan serta dalam menentukan kebijaksanaan yang akan kita tempuh. Menurut Pasha, terdapat 3 problem utama dalam filsafah, yaitu problem realita, problem pengetahuan, problem nilai. Ketiga problem tersebut kemudian muncullah sistematika filsafat sebagaimana skema di bawah ini, yaitu skema sistematika filsafah. Ada filosofi yang berisi tentang asiologi, epistemologi, dan ontologi. Keterangan yang pertama, ontologi berasal dari kata dasar ontos yang artinya ada, being, dan logoi yang artinya ilmu, sehingga ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang berhikmat menelaah hal ihwal, ada atau being pada umumnya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme, artinya pengetahuan, dan logoi artinya ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, proses, batas, validitas, dan hakikat pengetahuan. Yang ketiga, arkeologi.
Arkeologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki nilai. Pembahasan problem nilai melahirkan cabang filsafat aksiologi atau theory of value. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan pada objeknya itu sendiri. C. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. 1. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri: 1. Suatu kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. 4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan sistem. Dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Searle dan Voice dalam Kailan 2002 154-155. Yang kedua, cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat yang pokok meliputi metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Rasional alasan bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat adalah: A. Secara material, substansial, dan intrinsik, nilai Pancasila adalah filosofis. Misal, hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi ketuhanan yang Maha Esa adalah metafis atau filosofis. B. Secara praktis fungsional, dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. C. Secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara filsafat negara RI. D. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain, Cina, India, Arab, Eropa, mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi, Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia. E. Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari hasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern. Pancasila sebagai sistem filsafat telah memenuhi syarat antara lain: A. Adanya kesatuan dari kelima unsur sila-silanya, yang satu sama lain tak dapat dipisahkan. B. Adanya keteraturan dari sila-silanya, yaitu bereksistensi secara hierarki konsisten. Masing-masing sila berada dalam satu urutan tingkat yang runtut, yang nilainya lebih esensial didahulukan. Artinya, yang lebih luas cakupannya didahulukan. C. Adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh, merupakan suatu totalitas atau gestalt. Saling hubungan dan saling ketergantungan, intercorrelation, antara sila yang satu dengan yang lain. D. Adanya kerjasama antara sila yang satu dengan yang lain. Hal ini mutlak sebab dasar filsafat negara harus merealisasikan tujuan-tujuan negara. E. Adanya tujuan bersama, di mana untuk mewujudkannya diperlukan pemerintahan yang stabil dalam satu wadah negara yang mempunyai dasar filsafat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.